Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Semoga siswa-siswa yang berada dalam kelas ini sehat jiwa dan raga, sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum itu kita akan salah satu membawa kita dalam doa. Adik Andre memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk adik Andre yang membawa kita dalam doa. Untuk peserta semua yang ini hari mau mengikuti pelajaran, berjumlah 30 orang dalam daftar hadir. Pak akan mengakses kehadiran dari harapan dari Pak Guru. Semoga siswa-siswa hadir semua ya. Semua hadir. Pada hari ini kita akan belajar tentang memahami pengertian teori asam basa dari beberapa ahli. Di sini Pak Guru akan membantu untuk menjelaskan dan membantu adik-adik siswa-siswa untuk memahami tentang asam basa. Ada 3 ahli yang di sini yang menjelaskan tentang asam basa. Di sini terdapat ahli Bronsted-Lowry, Arrhenius dan Lewis. Di sini Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Arrhenius. Dalam pengertian Arrhenius, dalam buku bahasa Indonesia, Arrhenius mengatakan asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ dan di dalam air, sedangkan basa dalam zat yang dapat menghasilkan ion. Kita dalam pengertian ini adalah asam adalah zat yang menghasilkan H+. Jadi harapan dari anak-anak bisa mengerti pengertian ini, dan di dalam air itu ada ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion. Dari sini kita dapat tahu dari ahli Arrhenius bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion H+. Di sana misalkan H+, misalkan dilarutkan dengan Cl, di sana H akan tetap plus dan Cl akan menjadi min. Kenapa menjadi begitu? Karena H dia menghasilkan H+, sedangkan basa dalam basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion. Dari pengertian seperti itu, semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang ahli Arrhenius ini. Ada beberapa contoh yang setelah ini kita bahas tentang pengertian dari ahli-ahli. Setelah pengertian, kita akan sama-sama membahas beberapa soal yang ini Pak akan membantu untuk menjelaskan. Dari anak-anak semua ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut di waktu yang akan datang lagi. Semoga ada pertanyaan mungkin mengenai pengertian Arrhenius. Kita lanjut ke pengertian Bronsted-Lowry. Ada satu ahli yang bernama Bronsted-Lowry. Dia juga memberikan pengamatan terhadap asam dan basa. Dalam buku yang ia tuliskan, pengertiannya adalah seperti ini. Bunyi dari Bronsted-Lowry: asam adalah spesies yang dapat mendorong proton H+, dan basa adalah spesies yang dapat menerima proton. Ini menurut Bronsted-Lowry ini hasil agak berbeda dengan
Arrhenius. Di sini asam adalah spesies yang dapat menghasilkan proton, hampir sama dengan Arrhenius. Namun di sini pengertian para ahli ini mereka mengkaji lebih dalam dan mengidentifikasi dari banyak pendapat yang mereka amati waktu di lab, waktu penelitian. Jadi dari bronze slurry ini dia menghasilkan proton H+, sedangkan basa menghasilkan proton H+, dan asam juga dapat menghasilkan proton H+. Dari ahli ini dia tidak menghasilkan basa yang tidak menghasilkan min. Dari ini pengamatan dari bronze slurry. Dari penjelasan Pak Guru kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan atau tidak? Semoga ada pertanyaan supaya bisa ada anak-anak memahami tentang pengertian ini, atau kita bahas dalam bronze slurry ini. Jadi ada yang mau bertanya silahkan. Oke, baik, tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Setelah ini akan ada contoh dari Arrhenius bronze slurry. Terdapat ada 3 ahli. Dari kita bahas pengertian ya. Terakhir itu menurut ahli Lewis. Bunyi dari ini ahli Lewis mengatakan asam adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang dapat memberikan pasangan elektron. Dari pengertian Arrhenius, bronze slurry sampai Lewis hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan. Ada yang menghasilkan ion H+, ada yang menghasilkan proton, dan ada yang menghasilkan pasangan elektron. Jadi itu adalah macam-macam kajian dari para ahli. Jadi tidak memperpanjang kata, kita langsung saja kepada Lewis. Lewis punya itu dia menghasilkan sepasang elektron dan memberikan pasangan elektron. Jadi dia bisa menghasilkan pasangan elektron, dan juga asam bisa menghasilkan pasangan elektron, dan basa juga menghasilkan pasangan elektron. Dari sini kita tahu bahwa dari pengamatan yang pertama itu dari Arrhenius, bronze slurry, dan Lewis itu semua itu saling memberikan tolak menolak tarikan. Contohnya seperti di Lewis. Di Lewis itu mereka bisa dapat menghasilkan sepasang elektron dan memberikan pasangan elektron, dan basa juga seperti itu, dan asam juga seperti itu. Jadi dalam Lewis punya itu dia saling bertolak belakang kedua pasangan elektron. Asam juga menghasilkan sepasang elektron dan bisa memberikan pasangan elektron, sedangkan basa juga menghasilkan pasangan elektron dan juga memberikan sepasang elektron. Jadi kita langsung saja ke topik pembahasan soal, atau anak-anak atau siswa-siswa yang belum mengerti dalam kajian pengertian berapa tentang 3 ahli ini yang memberikan pengertian seperti itu. Ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke pembahasan soal atau contoh. Ini beberapa contoh dari Arrhenius, bronze slurry, dan Lewis. Sebelum itu, dari sekian 30 orang ini Pak harapkan bagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Jadi dari 10 orang itu dalam satu tim, saya harapkan bisa mengambil salah satu ahli dan memberikan penilaian kepada
membahas tentang teori dan cari contoh kerja atau reaksi-reaksi yang ada supaya bisa ada presentasi di depan. Setelah ada presentasi kita sama-sama membahas. Nanti Pak Guru akan membantu untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Saya harapkan kelompok yang pertama itu sesuai dengan abjad absen. Dari nomor 1 sampai 10 itu kelompok 1, dari 11 sampai 20 itu kelompok 2, dan 21 sampai 30 itu kelompok 3. Begitu, jadi waktu diberikan kepada anak-anak yang ada di kelompok. Jadi kelompok 1 punya dia membahas tentang ahli Arrhenius punya, dan kelompok 2 juga begitu tentang Bronsted-Lowry, dan kelompok 3 punya Lewis. Jadi yang Pak harapkan semoga berkumpul dengan teman-teman dengan tenang, diam, supaya proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik. Saya harapkan soal yang anak-anak ciptakan sendiri, dia dari kajian buku atau internet atau kamus atau apa yang bisa menghasilkan salah satu pertanyaan atau soal, supaya presentasikan kepada teman-teman kelompok lain supaya ada tanggapan bagaimana ada kurang di sini atau bagaimana supaya kita sama-sama Pak Guru akan bantu untuk kita membahas. Nah, dari diskusi ini saya harapkan kepada anak-anak yang berada dalam kelompok itu, setiap orang itu memberikan pendapatnya, dan setelah itu perwakilan dari satu kelompok itu 3 orang mempresentasikan hasil diskusi di depan. Ya begitu, jadi akan ada 9 orang yang tampil di depan, tapi itu bertahap. Kelompok pertama keluar, setelah itu ada tanggapan dari kelompok 1-2, setelah itu kelompok 2 keluar mempresentasikan hasil, kelompok 1 dan 3 akan mengamati dan memberikan komentar. Begitu, dan kelompok 3 juga begitu. Baik, untuk anak-anak yang sudah siap dan maju di depan, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasilnya. Di sini Pak Guru ada beberapa contoh soal atau beberapa reaksi yang ada pada 3 ahli ini. Jadi anak Pak Guru akan bantu menjelaskan. Terlebih anak-anak diharapkan tenang dan konsentrasi, semua melihat ke papan. Ada beberapa contoh reaksi yang terjadi pada ada beberapa contoh yang saya ambil dari setiap ahli. Nah, di sini kita akan memulai dari contoh dari menurut Arrhenius. Di sini Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menghasilkan H+ dan dalam air, sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion. Contohnya misalkan H+ yang kita bisa mengimbangi, yaitu H+ ini HCl, larutan HCl yang kita bisa lihat dalam laboratorium atau kita bisa menetralkan itu. Kita lihat di sini HCl dia akan menghasilkan H+ dan ditambah dengan Cl akan menjadi min. Mengapa begitu? Karena sesuai dengan pernyataan yang ada, zat yang menghasilkan H+. Di sini kita ambil contoh HCl. Di sini H menghasilkan plus, sedangkan Cl menghasilkan min. Di sini zat yang dapat menghasilkan ion itu adalah Cl min. Kalau zat yang dapat menghasilkan H+ itu adalah H. Kita menjelaskan sederhana pada larutan HCl. Ini adalah contoh
langkah kerjanya seperti ini yang Pak ada tulis di dalam papan. Mohon anak-anak perhatian serius dalam mengikuti pelajaran. Ketika selesai penjelasan, mohon ada pertanyaan, dan yang pertanyaan itu jangankan tidak mengerti atau memang mengerti tapi sengaja dicuekin. Semoga anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini atau proses belajar mengajar ini dengan baik. Gunakan waktu kamu untuk belajar. Ketika kamu sudah keluar dari tempat ini, mungkin kamu akan titik dan kamu tidak akan belajar. Jadi gunakan waktumu dengan baik supaya belajar. Ya, kita lanjut. Yang contoh yang kedua, CH3 COOH. Di sini CH3 dan COO itu menghasilkan min. Ini adalah gambaran Pak menggambarkan ini CH3 COO min. Ini dia menghasilkan min ditambahkan menghasilkan H+. Mengapa begitu? Karena sesuai dengan pemberian ahli atau pernyataan yang diberikan dari ahli, ya seperti begitulah. Yang satu menghasilkan ion, yang satu menghasilkan H+. Nah, di sini ada keterbalikan, ada yang menghasilkan min duluan dan plusnya di belakang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada ahli Bronsted-Lowry. Dalam pengertian Bronsted-Lowry mengatakan asam adalah spesies yang dapat mendorongkan proton. H+ dan basa adalah spesies yang dapat menerima proton. Nah, di sini ada yang mendorong dan ada yang menghasilkan. Dari kesimpulan ahli yang mengamati dan memberikan pernyataan seperti itu, ada beberapa contoh reaksi yang ada di sini Pak gambarkan. Contoh yang pertama, misalkan H2O ditambahkan dengan CO3-2. Di sini dia menghasilkan OH- ditambahkan dengan HCO-. Begitu. Jadi di sini dia dapat menghasilkan OH- dan HCO3-. Contoh yang kedua itu HPO4 2 ditambah dengan H3 dapat menghasilkan PO4-3 tambah dengan NH4+. Begitu. Jadi di sini ada yang menghasilkan min dan min. Nah, di sini ada yang menghasilkan min dengan plus. Ada keterbalikan, ada yang menghasilkan mendorong sepasang elektron dan ada yang menghasilkan proton. Jadi selanjutnya kita masuk kepada ahli Lewis. Nah, di sini ahli Lewis mengatakan asam adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang dapat memberikan pasangan elektron. Nah, di sini ada dua contoh reaksi yang ada. Di sini Pak mengambilkan NH3 ditambahkan dengan Cl, itu dapat menghasilkan NH4Cl. Dan contoh yang kedua itu Pak mengambil contoh NH3 BF3 ditambah dengan BF3, itu dapat menghasilkan BF3. Itu dapat menghasilkan BF3 tanpa adanya plus dengan minus. Saya harapkan dari anak-anak untuk penjelasan beberapa waktu yang Pak jelaskan ini, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin ada yang bertanya, atau kalau tidak ada yang bertanya, mungkin minggu depan kita akan membahas tentang
kita akan mengkaji tentang asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya dalam pertemuan ketiga itu kita akan bahas tentang asam dengan basa yang berada dalam air dan kan sehari-hari.